Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Siapa di sini yang masih galau aja tiap hari? Udah sebulan, setahun masih galau aja. Galau, rebahan, capek rebahan, rebahan lagi. Halah. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Kukira dompet saja yang kosong, ternyata hatiku juga. Kali ini kita akan mengalur film bergenre horor supranatural yaitu The Ride tahun 2011, diangkat dari kisah nyata berdasarkan buku yang berjudul sama. Film ini mengisahkan tentang calon pastor yang menjalani pelatihan pengusiran setan ke Vatikan. Ironisnya calon pastor ini tidak yakin dengan keyakinannya, dengan agamanya, dan juga tidak percaya dengan makhluk goib. Sampai akhirnya dia mengikuti proses pengusiran setan bersama seorang pastor senior. Bagaimanakah kengerian film ini? Langsung aja kita ke salam-salam pertanyaan hamblakater dari dulurku Abel Agdanelan ya. Cang, mau nanya dong, kenapa perempuan gak punya jakun? Kalau bisa dijawab dalam hati aja ya. Monggo skecaaken. Film dimulai dengan kata-kata dari mendiang Paus Yohanes Paulus II yang mengatakan jika pertempuran melawan setan adalah tugas malaikat Michael, dan dia masih bertempur hingga sekarang karena setan masih ada di dunia ini. Dan film yang akan kita lihat ini lur terinspirasi dari kisah nyata. Michael Kovac adalah seorang petugas rumah duka di Amerika milik ayahnya yaitu Isvan. Hari itu Michael mengurus jenazah seorang wanita yang meninggal bundir, sebut saja Tukiem, mulai dari memandikan, merias, juga memasangkan aksesoris milik mendiang berupa gelang katak berwarna silver. Lalu Isvan pun mengingatkan anaknya agar tidak membahas tentang kematian dari jasad yang mereka urus, karena Isvan percaya jika itu pamali lur dan hanya akan mendatangkan hal buruk. Di lain sisi sebenarnya Michael memiliki cita-cita sendiri, tapi Isvan memaksa agar dia meneruskan usaha rumah dukanya. Bahkan Michael sudah dimasukkan ke kampus Osmun, yaitu sekolah seminari atau sekolah khusus untuk menjadi pemuka agama Kristen seperti pastor dan pendeta. Lalu Sin sempat menunjukkan Michael sewaktu bocah yang memperhatikan Isvan sedang bekerja merias mayat, dan inilah sebuah upacara. I told you this many times, the dead, but we don't talk about it. Don't worry, God. Wait, seminary school, really? A priest, that's it. Singkat cerita 4 tahun kemudian, meski bukan keinginannya sekolah di sana, untungnya kegiatan Michael masih tetap lancar lur. Michael berhasil mendapat beasiswa dan telah diangkat menjadi diakon atau petugas gereja yang membantu pastor dalam berbagai kegiatan. Akan tetapi nilai pelajaran teologi alias ilmu agama Michael lumayan jeblok, dan Michael langsung mengirim email pengunduran diri dengan alasan dia mulai merasa tidak percaya dengan keyakinannya sendiri. Lalu ketika Michael keluar gedung saat hujan deras, salah satu pastor di sana yaitu Matthew kepleset saat memanggil Michael hingga menyenggol mahasiswi sebut saja Painem yang sedang bersepeda, dan ngerinya Painem langsung tertabrak mobil. Dalam kondisi sakaratul maut, Painem memohon kepada Michael untuk mendoakannya sampai akhirnya dia meninggal. Michael, wait! Bless me, Father. Father. Jesus Christ, I ask that you... What's your name? Son. May be awake beyond the life of this earth. Amen. Keesokan paginya Matthew menjelaskan jika calon pastor yang mendapat beasiswa namun keluar dari sekolah sebelum melengkapi sumpahnya, maka beasiswanya akan diubah menjadi pinjaman yang harus dilunasi. Dan jika di total-total maka Michael harus membayar lebih dari $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah lur. Di lain sisi melihat betapa tenangnya Michael mendoakan Painem semalam, Matthew pun meminta Michael ikut pelatihan ke Vatikan selama 2 bulan untuk menjadi pengusir setan. Apalagi Michael sudah terbiasa mengurus mayat di rumah duka dan mentalnya pasti sudah terlatih. Selain itu Vatikan memang butuh tambahan pengusir setan karena setahun belakangan Vatikan sudah menerima 500.000 kasus kesurupan. Matthew menyarankan agar Michael menjalani dulu pelatihan tersebut, dan permintaannya yang ingin keluar dari sekolah seminari masih bisa dibicarakan lagi nantinya. Mau nggak mau Michael pun menerima tawaran Matthew lur, daripada harus bayar $100.000 ya kan? An eye out for potential
potential candidate. You want me to be an exorcist? Some demonic possession occurred. Still not following. Doesn't complete his vows to a student loan. Just take the course. When you get back, we can talk about it then. Sesampainya di Vatikan, tepatnya di Basilika Santo Petrus, Michael pun mendatangi kelas pengusiran setan yang diajarkan oleh Pastor Xavier. Lalu Michael bersama calon pastor lainnya sangat terkejut ketika Pastor Xavier menunjukkan beberapa tayangan insiden kesurupan, seperti rahang seorang pria yang tiba-tiba terlepas setelah dibacakan doa, dan ada wanita yang hidup tanpa makan dan minum selama 8 minggu. 8 minggu, lor, Anda puasa sehari aja mokel, apa nggak mending kesurupan aja Anda, ya kan? Pastor Xavier menjelaskan jika setan sering bergerak secara berkelompok dalam menyerang korbannya, dan untuk mengusir mereka, maka seorang pengusir setan harus menentukan jumlah setan-setan tersebut berikut nama-nama mereka agar lebih mudah membersihkan korbannya dari pengaruh syaiton. Out food or water for 8 for the demon released. It is the job of determine the number of demons are groups, much like a squadron. This man's jaw opened. He made no physical contact. When the exorcist has begun to assert control. Di kelas selanjutnya, Pastor Xavier memperdengarkan suara histeris dari orang kesurupan yang kepalanya sedang ditempeli sebuah salib. Namun calon biarawati bernama Angelina bertanya, bagaimana jika orang tersebut memang hanya mengalami gangguan jiwa, bukan kesurupan. Sedangkan Michael juga memperdebatkan apakah kesurupan itu benar-benar ada, karena seseorang yang mengalami skizofrenia akan menunjukkan gejala yang hampir sama, yaitu dapat merasakan sesuatu yang tidak ada, bahkan sampai dirinya terganggu. Namun Pastor Xavier memilih untuk tidak menjawab Angelina dan Michael karena dia hanya akan membahas fenomena kesurupan melalui sudut pandang agama. Setelah kelas selesai, Angelina sempat membahas debat barusan dengan Michael, dan tak lama kemudian Angelina pun dipanggil para suster untuk pergi ke perpus, dan salah satu suster menatap Michael dengan sangat sinis karena jelas seorang pastor dan biarawati tidak boleh memiliki pasangan, padahal mereka cuma ngobrol biasa aja, ya kan? Delusion that he's possessed. Wouldn't he react in the same way? So do schizophrenics. They manifest abilities. We're not here to the object of this course. It's very easy to confuse. It's up to the exorcist. C'è la proiezione in biblioteca. Esok harinya Pastor Xavier mengatakan jika Pastor Matthew memintanya untuk memperhatikan Michael karena memiliki potensi besar di atas rata-rata calon pastor lainnya. Lalu Pastor Xavier bertanya apa pendapat Michael tentang setan dan dosa. Lalu Michael menjawab bahwa dia tidak percaya jika setan dapat membuat manusia berbuat dosa. Pastor Xavier pun tetap menanggapi Michael dengan tenang dan menyarankannya agar menemui Pastor Lucas yang lebih senior agar pandangan Michael bisa lebih terbuka. Tomorrow, I recommend a friend of mine. Father Lucas? Tell me, Michael, do you? Yeah, I just don't necessarily believe the devil. I don't know what that means. It means he'll be happy to provide you. Michael pun menemui Pastor Lucas di kediamannya yang langsung mengajaknya mengusir syaitan dari seorang gadis 16 tahun yang sedang hamil bernama Rosaria, dan dia datang bersama bibinya. Michael pun bertanya jika setan itu belum menunjukkan wujudnya, bagaimana mungkin Lucas bisa yakin Rosaria benar-benar kerasukan? Pastor Lucas tidak memberi penjelasan dan hanya mengingatkan agar jangan menatap mata Rosaria jika setan di dalamnya muncul, dan juga jangan menanggapi makhluk tersebut apalagi sampai berkomunikasi dengannya. Setelah itu Pastor Lucas menyuruh Michael memasukkan selembar uang ke dalam plastik, dan mereka berdua masuk ke dalam ruangan di mana Rosaria sudah menunggu. Gadis itu mengaku jika makhluk halus di dirinya tidak mau berhenti bicara, bahkan ketika Rosaria sedang tidur. Lalu Pastor Lucas bertanya apa yang ada di dalam plastik, dan anehnya Rosaria bisa menebak dengan benar, yaitu berisi $1 Amerika. Lucas menjelaskan ke Michael bahwa Rosaria bisa menebak karena dibisiki oleh setan yang merasukinya. E anche quando dormo adesso parla. Tardo, indovina! $1 americano. Ti dette cosa c'è nella bossa? Sta parlando ora. Dimmelo subito.
Setelah itu Pastor Lukas mengambil alat-alatnya dan membacakan doa pengusiran setan. Perlahan-lahan Rosaria semakin gelisah dan terus menggaruk kepalanya hingga terluka. Dia benar-benar terlihat seperti orang kesurupan dan berani menyebut Pastor Lukas menjijikkan. Namun entah suatu kebetulan atau tidak, Lur, Rosaria terlihat memakai gelang silver milik Tukiem yang kita lihat di awal film. Akan tetapi di tengah proses, tiba-tiba Pastor Lukas harus mengangkat telepon dan meminta Michael meneruskannya terlebih dahulu. Lalu yang terjadi, Pronto. Rosaria mengaku sudah lebih lega dan langsung dipersilakan pulang oleh Pastor Lukas. Melihat itu, Michael pun merasa aneh mengapa prosesnya sangat simpel dan tidak begitu mengerikan seperti apa yang dijelaskan oleh Pastor Xavier. Namun Pastor Lukas menjelaskan jika Rosaria sekarang masih kerasukan karena proses pengusiran setan bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Akan tetapi Michael masih tidak percaya dan mempertanyakan adanya setan. Sebelum Michael pulang, Pastor Lukas pun mengatakan jika dia dulu pernah mengalami kehilangan iman secara total yang lebih parah daripada yang Michael rasakan saat ini. Sampai akhirnya Pastor Lukas pun sadar jika dirinya adalah makhluk yang lemah dan tak punya kekuatan apa-apa. Namun perlahan-lahan Pastor Lukas merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang berusaha membuat pikirannya lebih baik dan akhirnya Pastor Lukas kembali beriman. Pastor Lukas juga mempersilahkan jika sewaktu-waktu Michael ingin berdiskusi secara langsung. The time is when I experience a total don't know what the hell I believe in. Feels like God's finger. Finally I can take no more. Setelah itu ketika jalan-jalan cari angin, tanpa sengaja Michael papasan dengan Angelina dan mereka pun nongki di warmindo terdekat sambil ngobrol ngalor ngidul. Ternyata Angelina bukan seorang biarawati, melainkan jurnalis yang ingin menulis artikel tentang pelatihan pengusiran setan tersebut. Namun Angelina masih belum berhasil mewawancarai Pastor Lukas dan sekarang dia meminta tolong Michael untuk diam-diam mengulik informasi tentang Pastor Lukas, termasuk bagaimana cara dia melakukan pengusiran setan. Lalu ketika sedang kelas Pastor Xavier, tiba-tiba listrik padam dan mereka pun terpaksa mengakhiri kelasnya. Setelah itu Michael menceritakan ke Pastor Xavier bahwa Pastor Lukas lebih terlihat menyiksa Rosaria yang sedang hamil dan seharusnya wanita itu mendapatkan pengobatan medis. Pastor Xavier hanya mengatakan jika Pastor Lukas telah melakukan prosesi pengusiran setan lebih lama dari siapapun dan Michael harus percaya pada Pastor Lukas karena sebenarnya setan di dalam Rosaria lah yang sedang tersiksa, bukan Rosarianya, Lur. Father Lucas gets results. What cost? It's not uncommon subject in one's demon. He's treating a pregnant girl. Father Lucas has been doing this long. Sesampainya di kamar kos, Michael pun terkejut saat menemukan gelang silver Rosaria di dalam jasnya. Saat itu juga Michael kembali menemui Pastor Lukas di rumahnya dan ingin berbicara dengan Rosaria. Namun karena dia hanya bisa berbahasa Itali, Michael pun butuh bantuan Pastor Lukas untuk menerjemahkan kata-katanya. Michael bertanya apa yang Rosaria ingat ketika setan menguasai tubuhnya. Dan Rosaria menjawab bahwa saat kerasukan, dia seperti sedang bermimpi buruk. Lalu Michael pun menunjukkan gelang silver tersebut dan Rosaria mengaku jika yang memasukkan gelang silver itu ke jas Michael adalah setan di dalam dirinya. Rosaria juga enggan memberitai siapa ayah dari anak yang dikandungnya dan menjelaskan jika gelang itu dia dapat dari ayahnya yang beberapa bulan lalu telah pergi meninggalkannya. Setelah itu Michael memasangkan gelang silver ke Rosaria kembali dan tiba-tiba gadis itu terjatuh ke depan kursi lalu berbicara dengan bahasa Inggris dan suaranya berubah sangat mengerikan. Rosaria mengatakan jika Tukiem yang meninggal bundir sedang berusaha menyapa Michael lewat gelang tersebut. Gak pakai lama Pastor Lukas pun segera membacakan doa untuk mengusir setan dari Rosaria. In the name of Jesus Christ, name yourself. We're strong in the Lord and the power of now. Set it out. Be Mary, Mother of God, death. Amen.
Di tengah prosesi, Rosaria sempat meminta tolong Michael agar menyelamatkan bayi di kandungannya. Setelah itu dia mencekik Michael, lalu perlahan-lahan Rosaria muntah paku dan prosesi pun berakhir. Akan tetapi Michael masih belum sepenuhnya percaya jika itu ulah setan dan bertanya apakah Rosaria pernah dibawa ke psikiater. Pastor Lucas menjelaskan jika Rosaria pernah bertemu psikiater, tapi dia tidak merespon pengobatannya. Di lain sisi, Pastor Lucas menceritakan tentang pasiennya dulu, yaitu seorang anak 15 tahun yang melakukan bundir, dan kejadian itu membuat Pastor Lucas depresi selama beberapa bulan. Lalu Michael pun menjelaskan bisa jadi Rosaria hamil karena diperkaos oleh ayahnya yang tiba-tiba kabur beberapa bulan lalu. Sedangkan paku-paku itu sengaja Rosaria telan untuk melukai bayinya yang sebenarnya tidak dia inginkan. Rosaria juga berbicara bahasa Inggris karena mungkin dia sering mendengar lagu-lagu Inggris di radio. Mendengar itu, Pastor Lucas hanya mengatakan bahwa suara Rosaria tadi jelas bukan suara manusia. Dia juga memperingatkan Michael bahwa setan akan tetap menyerang manusia meski dia tidak percaya dengan keberadaan setan. Her father, she's internalizing her guilt. Still doesn't explain it. Don't you think she should see a psychiatrist again? I'm still not convinced Weren't you concerned for her health? any of this stuff is going to work out. What about these nails? It could be that she swallowed them before. Lalu malamnya ketika sedang di kamar, Michael teringat dengan masa kecilnya saat sang ayah Istvan mengajak Michael melihat jasad istrinya dan Michael diminta mendoakan ibunya. Ya, sejak kecil Michael sudah dibiasakan Istvan mengurus jasad orang yang sudah meninggal. Pantes Michael bisa setenang itu mendoakan Painem yang sekarat maupun berhadapan dengan Rosaria yang kesurupan. Lalu esok harinya Michael ikut Pastor Lucas mengecek seorang bocah, panggil saja Tukiman, yang bermimpi digigit seekor kuda bermata merah sampai tubuhnya terluka. Akan tetapi melihat gerak-gerik bocah tersebut dengan ibunya, Pastor Lucas sempat menganggap jika luka Tukiman akibat KDRT yang dilakukan oleh ibunya. Lalu Pastor Lucas pun membacakan doa ke bantal tidur Tukiman dan Appicciato! No. Jarta! No. Banish all the forces of evil. Destroy them! Every unclean spirit. Pastor Lucas menemukan seonggok katak yang dianggap setan di dalam bantal Tukiman dan langsung dibakar sambil membacakan doa pengusir setan. Sementara itu Tukiman berbisik ke ibunya sambil menatap Michael seakan-akan ada sesuatu yang dia tutupi. Lalu sesampainya di kediaman Pastor Lucas, ketika beliau mengangkat telepon dan meninggalkan tasnya di luar, Michael yang penasaran membuka tas tersebut dan menemukan katak yang sama dengan yang ditemukan di bantal Tukiman. Ternyata lur, terdapat banyak katak sejenis di bekas pancuran air kediaman Lucas. Itu artinya mungkin prosesi tadi hanyalah omong kosong dan mungkin Tukiman memang korban KDRT dari ibunya. Di lain sisi, Lucas ditelepon oleh rumah sakit tempat Rosaria dirawat dan sekarang dia sedang berusaha bundir dengan menenggelamkan dirinya sendiri. Para suster pun membopongnya kembali ke kasur dan mengikat tangan serta kakinya karena dia terus memberontak. Michael dan Lucas buru-buru OTW ke RS. Lalu ketika Pastor Lucas membacakan doa, Rosaria terlihat kesakitan. Setan yang merasukinya, sebut saja Sumanto, mengatakan jika dia masuk dari spermi ayah Rosaria dan sengaja menguasai gadis itu karena tertarik dengan penderitaannya. Tebakan Michael ternyata benar jika Rosaria hamidun karena diperkaos ayah kandungnya yang biadab. Karena Michael belum sepenuhnya percaya setan, Sumanto mengaku jika dia telah mengatur semua ini agar Michael semakin menjauh dari keyakinannya dan takut kepadanya. Dengan tenang Michael menjawab jika dia tidak percaya dengan setan, menganggap Rosaria tidak kerasukan dan Sumanto tidak benar-benar ada. Mendengar itu Sumanto semakin merasa geram, namun Michael yakin semua kegilaan itu karena jiwa Rosaria yang terganggu akibat diperkaos oleh ayahnya. Apalagi sebelumnya Michael juga melihat kumpulan katak, ya kan, yang digunakan Lucas sebagai perwujudan setan saat mengecek Tukiman. Fear me more. How can I fear you if you don't exist? There's nothing to believe. Well, then there is no devil and you're not. That's not the devil. She doesn't need a priest. She needs a shrink. He's a deceiver, Michael. He's a deceiver. He still has you fooled. You forgot your bag of tricks. It's just a very, very sick girl.
Michael pun mengembalikan tas Pastor Lucas yang sebelumnya berisi katak. Lalu Lucas memperingatkan Michael jika setan memang nyata yang tugasnya memfitnah agar orang tidak percaya agama dan semakin jauh dari keyakinannya. Selain itu terkadang setan juga bisa mengacaukan pikiran manusia. Sementara di kamarnya Rosaria meraung seperti monster lur, muncul banyak urat di tubuhnya dan perlahan-lahan dia pun kembali tenang. Namun tiba-tiba muncul banyak kecoa di bawah kasur dan Rosaria pun mengalami pendarahan hebat. Lalu yang terjadi? Naasnya Rosaria meninggal secara tragis. Pastor Lucas menganggap setan Sumanto berhasil membunuhnya dan akan mencari korban selanjutnya. Pastor Lucas yang merasa gagal sampai menangis karena tidak bisa menyelamatkan Rosaria. I failed her. You did what you thought was best. It's finished. He took her life. Trouble. Find someone. Besok malamnya Michael menemui Angelina dan menceritakan semuanya tentang Pastor Lucas beserta kasus-kasus yang dia tangani. Lalu Michael juga menjelaskan alasannya masuk sekolah seminari. Selain karena ingin kabur dari rumah, dulu mendiang ibunya juga pernah merasakan kesucian Tuhan di tangan Michael, yang mana ibunya yakin jika nanti Michael akan bekerja di bidang yang berhubungan dengan agama. Setelah itu Angelina juga menceritakan tentang saudaranya yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena bisa mendengar suara-suara syaiton yang menyuruhnya melakukan suatu hal. Gejala tersebut dianggap sebagai skizofrenia. Namun ngerinya lur, lewat suara-suara setan tersebut saudaranya bisa memprediksi hal-hal di masa depan yang terkadang benar-benar terjadi. My mother, she used to say she felt the hand I wanted to. Sometimes he would tell me what, sometimes the things he said. Parents committed my brother to him. He said he heard voices. Ketika sedang bobo, Michael pun bermimpi buruk, yaitu sosok misterius dengan gelang katak berwarna silver mencekiknya. Lalu ketika terbangun, mirisnya Michael mendapat kabar dari Pastor Xavier jika ayahnya Isvan masuk rumah sakit karena penyakit stroke-nya semakin parah. Tapi anehnya ketika balik ke kamar, Michael pun terkejut sebab ruangannya penuh dengan katak hijau. Michael akhirnya menyewa kamar hotel dan memutuskan balik ke Amerika untuk menemui Isvan. Namun dilalah penerbangannya diundur karena cuaca buruk dari gunung meletus lur. Michael pun menelpon pihak rumah sakit untuk menanyakan kabar ayahnya dan sempat ngobrol dengan Isvan yang suaranya begitu lemah, juga mengaku jika ada seseorang yang telah menyakitinya. Tak lama kemudian petugas RS pun berbicara jika ayah Michael sudah meninggal dari 6 jam yang lalu. Atau dengan kata lain lur, barusan Michael hanya ngobrol dengan roh ayahnya. Yeah, it's Michael. I'm scared. Speaking with him just now. I was a witness. What? Your father died. I'm very sorry. Michael pun teringat dengan mendiang ibunya yang dulu memberikan secarik memo untuk menyemangati Michael jika dia tidak pernah sendirian karena Tuhan selalu bersamanya. Lalu Michael melihat jejak kaki kuda dari luar yang mengarah ke dalam gedung. Dan anehnya di luar bersalju, padahal dari tadi nggak ada hujan salju ya kan lur. Tak lama kemudian terdengar suara seorang gadis yang tertawa. Michael pun mengecek keluar dan tiba-tiba menemukan gelang silver yang menggantung di handle pintu luarnya. Setelah itu Michael mendengar suara ayahnya dan mengikutinya sampai ke bawah hingga Michael menemukan seekor kuda bermata merah. Beberapa saat kemudian kuda itu pun menghilang. Begitu juga dengan salju di sekeliling Michael, yang bisa jadi itu semua hanya halusinasi Michael setelah kehilangan sosok ayahnya. Michael pun menceritakan pengalamannya barusan ke Angelina. Lalu mereka berdua pergi ke rumah Tukiman dan bertanya apa yang dibisikkan oleh bocah itu ke ibunya. Ternyata saat itu Tukiman mengatakan ke ibunya jika ayah Michael akan segera meninggal dan dia mengetahuinya dari kuda bermata merah di mimpinya.
Bahkan Tukiman tahu Michael sempat bertemu kuda tersebut. Michael pun begitu terkejut karena itu artinya Tukiman benar-benar diserang oleh kuda. Dan mungkin semua peristiwa kesurupan bukan sekedar omong kosong belaka. Di lain sisi mirisnya, setelah kematian Rosaria, Lucas mengalami depresi karena rasa bersalah yang begitu besar. Sikapnya mulai terlihat aneh. Bahkan Lucas sempat menampar bocil yang minta didoakan. Dan Lucas juga ho di tengah hujan deras. Ngerinya tiba-tiba Lucas muntah paku. Dan mungkin sekarang dia telah diteror oleh Sumanto, setan yang telah merasuki Rosaria. Tak lama kemudian Michael dan Angelina datang ke kediaman Lucas. Mereka membawanya masuk kembali ke rumah. Dan Lucas mengatakan jika dia tidak lagi diberkati karena sudah melakukan hal yang sangat buruk. Setelah itu Pastor Lucas menyuruh Michael dan Angelina untuk menguncinya di kamar dan meminta bantuan ke Pastor Xavier agar mengusir setan Sumanto yang mengganggu Lucas. The terror is real. It's real. You'll only defeat it. Think this terror. You have to lock me. Go find Father Zed because it is. Go now! Lock me up! Sayangnya Pastor Xavier sedang dinas keluar kota dan tidak bisa dihubungi. Yang akhirnya Michael akan berusaha mengusir Sumanto dari tubuh Pastor Lucas. Sekembalinya ke rumah Lucas, Michael dan Angelina sangat terkejut karena semua salib di sana sudah terbalik yang sering dikaitkan sebagai lambang setan. Setelah itu Michael masuk ke kamar Lucas, sementara Angelina menunggu di luar. Di sana barang-barangnya sudah berantakan dan juga terdapat tulisan di tembok yang berarti dia milikku sekarang. Ternyata Lucas sudah dikuasai oleh Sumanto dan dia mengatakan jika gelang silver tersebut adalah hadiah dari bangsa setan. Sumanto berusaha membuat Michael merasa bersalah dengan menceritakan betapa menyedihkannya Isvan yang meninggal sendirian tanpa ditemani oleh putranya. Sumanto terus mengintimidasi Michael dan omongannya mulai gak karuan lur. Lalu yang terjadi, Alone in that house of the dead, loved ones to kiss. Should you think I'm afraid of your daddy or mommy? Jesus, lover of my soul, all his beast. Pray for God to help me. Oh! God help me! kesadaran Pastor Lucas sempat kembali dan dia meminta Michael agar mengikat dirinya di kursi. Tak lama kemudian wajah Lucas berubah menjadi sangat mengerikan. Lalu Michael akan melakukan prosesi pengusiran setan dengan bantuan Angelina yang memang ingin melihat bukti ritual tersebut. Michael langsung membacakan doa yang diamini oleh Angelina, namun sayang itu tidak berpengaruh terhadap Lucas. In the name of the Father, and of the Son, and of bless this your servant. I'm no servant. Because it's in you, God. Help us! Created Created in sin. your name, demon. Tell me your name. Hey, Daddy's calling from there. Michael pun mulai putus asa, namun Angelina terus menyemangati karena semua ini adalah takdir yang harus dihadapi Michael dan Tuhan pasti akan selalu bersamanya. Sontak Michael teringat dengan memo dari mendiang ibunya dan lanjut menjalankan prosesi pengusiran setan. You came here. It all led to its fate. You've seen him. What's not to believe? Hey, don't you wanna? You're not alone. You don't have the strength, you don't. Just pray, Michael. Michael menggunakan rosario miliknya dan mulai membaca doa. Akan tetapi Sumanto yang masih menguasai Lucas terus mengintimidasi Angelina dan juga Michael. Sumanto mengatakan bahwa Michael tidak ada artinya di mata Tuhan. Apalagi dulu Michael sempat muak dengan agamanya sampai menekuk rosario ketika ibunya meninggal. Lalu tak lama kemudian Sumanto pun berhasil lepas dari ikatannya dan langsung menyerang Angelina. Michael pun menghantam Sumanto dengan salib besar dan Sumanto berbalik menyerang Michael. Dan yang terjadi, So how about you? Do you believe in me now? Yes, I believe in you. You feel that probing round inside. Please. The maker of heaven and earth has seen and unseen. kini Michael benar-benar percaya dengan adanya setan. Dan karena itulah Michael menjadi lebih yakin dengan agama serta Tuhannya. Mendengar itu Sumanto menjadi ketakutan sebab Michael tidak hanya mengucapkan doa tapi juga memiliki keyakinan yang kuat di setiap kata yang dia sebutkan. Sumanto sempat berusaha melawan, namun Michael sudah tidak memiliki keraguan dan memaksa Sumanto untuk menyebutkan siapakah dia sebenarnya. Sampai
Akhirnya, In the name of Jesus Christ and Mary, leave now. You command you your name. And of the Holy Spirit forever and ever. ternyata dia adalah Baal atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Beelzebub, salah satu perwujudan iblis neraka. Untungnya Michael berhasil menyelamatkan Pastor Lucas dan mengusir iblis laknat tersebut. Setelah itu Michael membantu bersih-bersih rumah sampai Pastor Lucas benar-benar pulih. Karena sudah berhasil melakukan pengusiran setan, Michael pun akan kembali ke Amrik. Dan sebelum pulang, Pastor Lucas sangat berterima kasih karena Michael telah menyelamatkannya. Lucas juga mengingatkan Michael jika keimanan akan selalu ada di dalam lubuk hati seseorang dan Michael harus tetap berjuang di jalan kebaikan. Well, I hope you find your place. Get to say a few prayers for Knowles. All right, that's it. Thanks for fighting the good fight. Di rumahnya Michael mendapat surat dari Angelina, yaitu artikel tentang pengusiran setan di Vatikan yang telah dia susun berdasarkan pengalamannya bersama Michael saat menyelamatkan Pastor Lucas. Lalu setelah menyelesaikan pelatihannya di Vatikan, sekarang Michael sudah berubah pikiran dan berhasil menjadi pastor di sebuah gereja daerah Chicago. Sampai hari ini lur, Michael Kovac adalah salah satu dari 14 pengusir setan yang berpraktek di Amerika. Sementara Pastor Lucas Trevan telah melakukan lebih dari 2000 pengusiran setan dan masih terus melakukannya di Roma, Italia. Buyar, jadi lur, manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi dari jin ataupun setan. Selama iman kalian kuat, tidak memikirkan hal-hal negatif, jin pun minder dekat-dekat kalian. Maunya apa aja, sungkan kayaknya lur. Assalamualaikum.